Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bugar dan bahagia. Topik kita kali ini adalah mahir berceramah. Baiklah, kita gunakan peta konsep sebagai pemandu aktivitas belajar kita. Aktivitas belajar kita yang pertama adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Aktivitas yang kedua adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Aktivitas ketiga adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Aktivitas kita yang keempat adalah mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat. Mari kita persamakan persepsi kita tentang pengertian ceramah, pidato, dan khotbah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan orang banyak. Medianya bisa berlangsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Apa manfaat mendengarkan ceramah? Manfaat mendengarkan ceramah adalah dapat menambah wawasan atau informasi yang belum kita ketahui, menjalin silaturahmi dengan sesama pendengar ceramah jika situasi bersama-sama, dapat menjadi pedoman atau petunjuk dalam melakukan hal-hal positif. Apa manfaat menyajikan ceramah? Ceramah bisa memperoleh pengalaman, menumbuhkan sikap percaya diri, tanggung jawab, religius, menjalin silaturahmi dengan para pendengar. Waktu dan tempat dalam mendengarkan ceramah. Ceramah bisa kita dengarkan pada pagi hari, siang, sore, ataupun malam melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, ataupun secara langsung menghadiri di lokasi tempat berlangsungnya ceramah. Apa perbedaan antara ceramah, pidato, dengan khotbah? Ceramah, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif atau ajakan atau dorongan yang untuk berbuat sesuatu. Ada perbedaan antara ceramah dengan pidato. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Perbedaan antara pidato dengan beragam informasi dalam teks ceramah.
Ragam informasi ini kita kelompokkan ke dalam 5 jenis. Pertama, kita kelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang kedua, kita kelompokkan berdasarkan penyajiannya. Ketiga, kita kelompokkan berdasarkan lokasi peristiwa. Yang keempat, kita kelompokkan berdasarkan bidang kehidupan. Yang kelima adalah kita kelompokkan berdasarkan bidang kepentingan. Informasi berdasarkan fungsi artinya adalah informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau informasi yang bersifat edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau khayalan. Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum. Informasi edukatif, misalnya tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Selanjutnya, informasi yang menyenangkan, misalnya cerita pendek, karikatur, dan komik. Informasi berdasarkan penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan khas atau ide, resensi, kolom, dan karya fiksi. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Informasi berdasarkan bidang kepentingan, itu informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Kita ambil contoh teks ceramah yang berjudul tentang Jepang. Ada bagian penting dari teks ceramah. Pertama, kalau kita membaca dengan pemahaman, kita akan menemukan pada paragraf pertama, bagian pentingnya adalah Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Jika kita membaca pada paragraf kedua, maka kita akan menemukan bagian pentingnya adalah anak-anak Jepang membersihkan sekolah setiap hari. Begitu juga jika Anda melanjutkan membaca pada paragraf berikutnya, Anda akan menemukan bagian-bagian penting sesuai dengan apa yang ada pada kalimat utama yang ada dalam paragraf tersebut. Baiklah, kita sudah selesai membicarakan tentang pengertian ceramah, pidato, dan khotbah, manfaat mendengarkan ceramah, manfaat menyajikan ceramah, waktu dan tempat dalam mendengarkan ceramah,
perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah, beragam informasi dalam teks ceramah, serta bagian-bagian penting dalam teks ceramah yang menjadi dasar bagi kita untuk menentukan inti yang bisa kita jadikan bahan informasi yang menambah wawasan kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.